Diduga karena tertekan, seorang anak berusia 13 tahun memanjat tower yang terletak di lantai atas Hotel Mangga. Gubernur Domingus Mandacan menyerahkan APBD Provinsi Papua Barat tahun 2022. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, diduga karena tertekan, seorang anak berusia 13 tahun inisial DK Senin pagi memanjat tower yang terletak di lantai atas Hotel Mangga. Aksi DK, anak berusia 13 tahun tersebut sempat menjadi tontonan warga yang melintasi Jalan Bayangkara dan Jalan Siliwangi. Pasalnya, aksi anak tergolong nekat dengan memanjat sebuah tower yang berada di lantai atas Hotel Mangga. DK sendiri adalah warga Rodi, Manokwari. Aksi yang dilakukan oleh DK juga sempat membuat keluarga menjadi panik. Siapa ma ini? Sekitar 30 menit berada di atas tower, DK akhirnya dijemput oleh tetangganya yang ikut memanjat tower. Namun setelah beberapa saat, akhirnya DK mau turun dari tower tersebut. Setelah dibujuk oleh tetangganya, aksi DK ini tergolong nekat karena dapat membahayakan nyawanya. Lina, nenek DK, ketika dikonfirmasi mengatakan DK selama ini sedang sakit dan kemungkinan dia tertekan sehingga memanjat tower. Lina menambahkan orang tua DK juga sedang berupaya untuk membawa anaknya berobat, namun belum mempunyai biaya. Untuk itu, Lina berharap agar ada perhatian dari pemerintah. Sudah tidak bisa ini lagi, tapi berobat, berdoa sampai dia sembuh terus mulai terganggu. Itu pun sakit sampai lumpuh tidak jalan. Tapi sampai begini, akhirnya ini dia mulai lari. Tadi tuh yang kita tahu, dia naik sampai di ketinggian ya. Kemarin pertama dia lari di kamar mandi, itu tuh dia naik di atas, belum panggil. Tadi ini yang kita tidak tahu lagi. Mungkin mau pergi berobat, mama membawa mungkin ya butuh dari dana. Kita pikir karena sekarang harus begini, jadi tunda-tunda. Atas kejadian ini kiranya keluarga dapat menjaga dan memantau DK sehingga tidak lagi mengulang perbuatannya karena dapat membahayakan keselamatan DK. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, pelaku pencabulan anak di bawah umur berhasil diamankan tim Satreskrim Polres Manokwari belum lama ini di seputaran Sinar Suriwosi. Penangkapan dilakukan setelah polisi mengetahui lokasi terduga pelaku. Saudara apa? Dengar bagaimana? Salah lagi. Iya, itu bilang biar selesai sudah. Menindaklanjuti laporan korban pencabulan pada tanggal 10 Desember 2021 lalu, tim Avatar Satreskrim Polres Manokwari pada Jumat 13 Januari 2022 berhasil mengamankan satu pelaku pencabulan anak di bawah umur berinisial NB di seputaran Sinar Suriwosi. Kasat Reskrim melalui Kanit Pidum Polres Manokwari Ibda Devirianti kepada TVRI mengatakan, dari informasi yang didapat dari informasi di lapangan, pelaku rupanya sedang berada di seputaran Sinar Suri. Setelah tim mengamati sekitar pukul 10 malam pada Jumat minggu lalu, dan sekitar pukul 12 malam, tim Avatar langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku pencabulan yang berjumlah 1 orang tersebut. Dari hasil pemeriksaan, diketahui tersangka sudah pernah ditangkap dengan kasus pencabulan yang sama dengan anak di bawah umur. Namun kasus yang pertama sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Itu kan dia untuk laporannya sudah mulai dari 10 Desember 2021. Jadi dari korban membuat laporan polisi Desember tanggal 10. Itu sebenarnya kita sudah pasang informan di mana-mana untuk mencari tersangkanya dengan inisial NB. Terus kebetulan pada malam Jumat kemarin tanggal 13 Januari kita dapat informasi kalau yang bersangkutan sedang duduk nongkrong di samping Sinar Suri. Di samping Sinar Suri itu ada taman. Mereka duduk di situ. Langsung saya kumpulkan tim Avatar lalu kita ke TKP langsung. Jadi pada saat itu malam Jumat tanggal 13
Januari pukul 9 atau sekitar pukul 10 itu kita sudah standby untuk persiapan kita langsung ke TKP. Jadi pas sampai di TKP jam 12-an kita lakukan penangkapan kepada tersangka dengan inisial NB. Devriyanti mengatakan pelaku saat ini telah diamankan di rutan Polres Manokwari dengan pasal yang dikenakan yaitu 76E tentang perlindungan anak dan junto pasal 53 ayat 1 dengan hukuman penjara paling ringan 5 tahun dan yang paling tinggi sampai 15 tahun penjara tentang perlindungan anak. Pelaku sendiri saat ini sudah diamankan dan dikenakan pasal berapa yang kemarin? Sudah untuk pelakunya sendiri sudah kita amankan. Untuk pelakunya tersebut dapat pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak, junto pasal 53 ayat 1 KUHP. Untuk berkas-berkasnya saat ini telah disusun oleh Unit Perlindungan Anak Polres Manokwari guna perlengkapan berkas tersangka untuk selanjutnya ke tahap berikutnya. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, APBD Provinsi Papua Barat tahun 2022 sebesar 6.079.279.635 rupiah diserahkan kepada 47 SKPD dalam bentuk DPA. Senin 17 Januari 2022, bertempat di Auditorium PKK Provinsi Papua Barat, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan menyerahkan dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA SKPD di lingkup pemerintahan Provinsi Papua Barat. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Serat Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022. Penyerahan DPA diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan kepada 5 SKPD, yaitu di Sekretariat Provinsi Papua Barat, Sekretariat DPRD Papua Barat, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua Barat, dan Inspektorat. Gubernur Papua Barat dalam sambutannya mengatakan, APBD Papua Barat tahun 2022 sebesar 6.789.259.635 yang tersebar di 47 SKPD dipergunakan untuk membiayai seluruh kegiatan di Provinsi Papua Barat. Bapak, Ibu, para hadirin sekalian yang saya hormati, untuk diketahui bersama, dalam APBD Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2022 adalah sebesar 6.788.771.635 rupiah yang tersebar dalam 47 DPA SKPD dipergunakan untuk membiayai seluruh kegiatan di Provinsi Papua Barat yang tercakup dalam 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 urusan pilihan, 2 unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 unsur pemerintahan umum. Lebih lanjut, Gubernur mengingatkan agar adanya transparan kepada seluruh stakeholder dan masyarakat sehingga uang rakyat yang tercantum dalam seluruh dokumen anggaran dapat dipersiapkan dan dikelola secara bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku. Diharapkan adanya informasi yang transparan kepada seluruh stakeholder dan masyarakat sehingga uang rakyat yang tercantum dalam seluruh dokumen anggaran dapat dipersiapkan dan dikelola secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, saya ingin mengingatkan bahwa salah satu upaya konkret
untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah kewajiban para pimpinan perangkat daerah selaku pengguna anggaran untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode. Laporan dimaksud tentunya harus memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintah dan manajemen. Dari tahun 2014 hingga tahun 2020, pemerintah Provinsi Papua Barat menerima penilaian BPK opini wajar tanpa pengecualian, maka diharapkan kepada seluruh SKPD di lingkup pemerintahan Provinsi Papua Barat untuk bekerja lebih baik dengan mempertanggungjawabkan APBD tahun 2021 dan melaksanakan APBD tahun 2022. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, ini penyebab belasan anggota Polres Manokwari belum disuntik vaksinasi COVID-19 tahap pertama karena berbagai alasan seperti sakit maupun kendala lainnya. Rupanya sampai saat ini ada 14 personil anggota Polres Manokwari yang belum menerima suntik vaksinasi COVID-19 tahap pertama maupun tahap kedua. Mengenai penyebab anggota Polres Manokwari gagal suntik vaksin COVID-19, dijelaskan Kapolres Manokwari, AKBP Dadang Kurniawan Winjaya, bahwa sebagian anggota yang harus ditunda terlebih dahulu program vaksinasi COVID-19 dikarenakan ada 5 anggota yang disersi atau lari dari tugas. Sedangkan 10 orang lainnya karena masalah kondisi kesehatan anggota tidak cukup fit, sehingga belum diizinkan mengikuti vaksinasi oleh tim medis karena penyakit bawaan. Sementara beberapa anggota yang saat mau divaksin mengalami tensi tinggi karena berbagai alasan, piket malam, sehingga saat ini vaksin tensi mereka cukup tinggi. Masih ada beberapa anggota yang belum melaksanakan vaksin, bukan karena menolak, tetapi karena ada beberapa kategori. Yang kategori pertama, 5 orang itu disersi atau tidak ada di tempat di sini atau lari, kabur, sampai sekarang masih statusnya DBO. Itu meninggalkan tugas sudah yang Pak Tamrin itu sudah hampir 3 tahun. Jadi rata-rata lama dan memang terlacak tidak di sini tetapi di Sulawesi Selatan. Ada beberapa anggota juga sama kabur dari dinas. Itu ada sekitar 5 orang. 10 orang atau 12 orang tadi akan didata kembali itu mengalami sakit yang sifatnya menaun. Ada beberapa anggota yang sakitnya itu boleh dibilang dari medis juga tidak berani melakukan tindakan vaksinasi dikarenakan penyakitnya tadi menaun dan juga berbahaya bagi yang bersangkutan. Kapolres menghimbau kepada seluruh masyarakat yang saat ini belum vaksin dosis tahap pertama maupun dosis tahap kedua untuk datang ke setiap gerai-gerai vaksin yang dibuka oleh Polda Papua Barat yang berada depan kantor Samsat Manokwari. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sejumlah orang yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Kaimana melakukan aksi damai di depan kantor Kementerian Agama Jalan Perumahan DPRD Kaimana pada Senin tanggal 17 Januari 2022. Dalam aksinya, mereka menolak rencana pengisian jabatan Kepala Kantor Kementerian Agama Kaimana yang baru. Sampai sudah paling lama 2015. Mengapa? Ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah bekerja lama di... Hal ini disampaikan oleh koordinator aksi, Stefanus Taftuar, ketika membacakan 3 poin tuntutan mereka di hadapan pelaksana tugas Kepala Kantor Kementerian Agama beserta jajaran. Tuntutan yang kami bawa di kantor Kementerian Kabupaten Kaimana. 1. Kami menolak secara tegas tidak menerima calon Kepala Kantor Kementerian Agama dari luar daerah yang bermasalah.
Berikut, kami Aliansi Masyarakat Kaimana mendukung pelaksana tugas Kementerian Agama Kabupaten Kaimana untuk diangkat menjadi kepala kantor yang definitif. Dan jika tuntutan ini tidak ditindaklanjuti, maka kami akan datang dengan kekuatan besar di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaimana. Tuntutan kami yang terakhir, kami meminta secara utuh dalam hal ini Ketua Dewan Adat untuk mendukung penolakan kepala kantor Kementerian Agama dari luar daerah. Solusinya adalah dalam hal ini kami meminta secara terbuka pernyataan secara tertulis dalam persoalan ini. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Hedwigius Karubun ketika menerima aspirasi Aliansi Masyarakat Kaimana mengatakan akan menindaklanjuti tuntutan tersebut dengan meneruskan kepada pimpinan. Atas nama pelaksana tugas pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaimana, saya Hedwigius Karubun menerima tuntutan dari Aliansi Masyarakat Kaimana untuk akan kami tindak lanjuti kepada pimpinan definitif, kepada atasan kami, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat, dan juga Menteri Agama Republik Indonesia, dan juga kami akan melaksanakan koordinasi sebagaimana tuntutan yang ada dengan Dewan Adat Kabupaten Kaimana. Dari Kaimana, Arfad Jenpot TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, anak muda Kei diharapkan dapat menopang program pemerintah dalam semua aspek, termasuk mendukung program vaksinasi COVID-19. Hal tersebut merupakan refleksi khotbah Natal yang dibawakan oleh Pendeta Martinus Ngabalin. Martinus Ngabalin yang juga putra Kei mengatakan, salah satu ciri khas orang Kei adalah menekankan tentang relasi persaudaraan. Konsep persaudaraan ini hadir dalam bentuk relasi ain ni ain satu punya satu, dan sejalan dengan falsafah hidup orang Fak-Fak, yaitu satu tungku tiga batu, yang menekankan anak muda Kei untuk diajak hidup sejalan dengan falsafah tersebut guna mewujudkan visi Kabupaten Fak-Fak tersenyum. Inu-inu maida, marilah kita hidup dengan tenang, marilah kita hidup dengan damai. Hidup dengan damai tenang itu mesti kita hadirkan dalam keluarga, tetapi juga dalam persekutuan, bahkan juga bagi kita sebagai orang-orang yang ada di tanah Fak-Fak ini. Slogan Fak-Fak mesti tersenyum melalui visi misi Pak Bupati dalam periode kampanye mereka, kita mesti topang sebagai orang-orang yang hidup di rantau, yang hidup di negeri orang. Harus kita mesti menjadi berkat bagi orang banyak dalam setiap profesi pekerjaan, tapi juga tugas dan tanggung jawab kita. Tetapi juga kita sebagai orang-orang beragama, kita dituntut untuk menopang pemerintah di dalam doa, dalam setiap peran fungsi tugas dan tanggung jawab mereka. Senada dengan hal itu, salah satu tokoh masyarakat Kei, Sanusi Rahaningmas, dalam sambutan Natalnya bahwa AMKEI dalam masyarakat senantiasa memberikan kontribusi positif kepada keluarga, bangsa, dan pemerintah. Semoga kita senantiasa sebagai warga masyarakat Kei yang ada di Kabupaten Fak-Fak, seluruh Papua Barat, dan umumnya masyarakat yang mendiami Kabupaten Fak-Fak senantiasa akan diberikan rahmat, maghfirah, dan inayah oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga kita senantiasa menjalankan setiap aktivitas kita dalam menunjang kegiatan baik secara pribadi, keluarga, maupun membantu pemerintah Kabupaten Fak-Fak dan pemerintah Provinsi Papua Barat dalam rangka ikut membangun, memberikan kontribusi positif demi kejayaan negeri yang kita cintai ini. Ikut mengisi acara Natal AMKEI, grup tari perang AMKEI, paduan suara jemaat GPI Papua Diaspora Fak-Fak, dan grup parade lilin Natal remaja AMKEI.
Perayaan Natal Amkei 2021 dan Syukuran Tahun Baru 2022 pada Sabtu 15 Januari 2022 lalu diselenggarakan di Gedung KONI Basket Hall, Fak-Fak, Papua Barat dengan sorotan tema Natal Nasional Cinta Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, subtema melalui perayaan Natal dan Tahun Baru Amkei Kabupaten Fak-Fak, kita tingkatkan semangat Aini Ain dalam bingkai satu tungku tiga batu demi mewujudkan Fak-Fak tersenyum. Frans Tamaela, kontributor TVRI Papua Barat melaporkan dari Fak-Fak. Pemirsa, dalam rangka membangun gerakan membaca Alkitab di bumi tanah Papua, Jemaat GKI Petrus Amban melalui Persekutuan Anak dan Remaja membangun sebuah tugu peringatan gerakan membaca Alkitab yang menjadi sumber dasar hidup orang percaya. Tugu peringatan gerakan membaca Alkitab yang menjadi sumber dasar hidup orang percaya itu ditabiskan langsung oleh Pendeta Albert Rumaropen selaku Ketua PHMJ Jemaat GKI Petrus Amban, sekaligus diresmikan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan yang berlangsung pada Minggu 16 Januari 2022 sore kemarin. Dalam khotbahnya, Pendeta Albert Rumaropen berpesan dengan dibangunnya tugu peringatan gerakan membaca Alkitab ini akan mengarahkan jemaat untuk tahun-tahun yang akan datang dengan menyiapkan generasi baru sehingga mereka terlibat dalam hal-hal yang baik karena tuntunan dan kasih penyertaan Tuhan. Pendeta Rumaropen juga menyampaikan terima kasih kepada setiap orang tua dan pengasuh yang telah memberikan topangan bagi anak-anak ini. Ini adalah kehidupan, adalah kegiatan yang nanti mengarah kepada sekian tahun yang akan datang. Kita sedang mempersiapkan generasi-generasi baru. Ketika mereka terlibat dengan hal-hal yang baik, maka pasti ke depan mereka pun akan baik karena tuntunan, kasih dan penyertaan dari Tuhan. Oleh karena itu, terima kasih untuk Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang memberi topangan, yang memberi dukungan. Karena Bapak dan Ibu sedang turut terlibat untuk anak-anak terkasih. Dengan semangat yang tinggi membaca Alkitab, Ketua Parjoni Marwa mengatakan tidak hanya dilakukan oleh anak-anak sekolah minggu. Ia berharap bagaimana anak muda di PAM dan persekutuan kaum bapa dan wanita serta kelompok-kelompok lain juga harus mulai melakukan gerakan duduk membaca Alkitab. Model-model perubahan seperti ini untuk membawa gerakan orang-orang supaya bisa duduk membaca Alkitab setiap waktu. Dengan semangat yang tinggi untuk membaca Alkitab. Tidak hanya untuk anak-anak. Ya, hari ini kita bangun, saya berharap juga nanti anak-anak muda kita di PAM kita akan dorong, bagaimana juga di PKB bisa, bagaimana juga di PW bisa, sehingga ada kelompok-kelompok pemuda, ada kelompok-kelompok wanita, kelompok-kelompok bapak-bapak, duduk baca Alkitab. Kita tidak datang ibadah langsung dengan firman Tuhan, sampaikan firman, tapi kita bisa datang berdoa, menyanyi, mari kita duduk baca Alkitab sama-sama. Selesai 40 menit, selesai sudah, kita tutup, kita berdoa dan kita pulang, tapi kita baca Alkitab bersama-sama. Model-model seperti itu saya pikir ini Bapak Rubewas lebih paham seperti itu. Tapi saya pikir ini salah satu model kemarin diskusi dengan Bapak Pendeta dan ini bisa kita lakukan. Sementara itu, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan berharap gerakan membaca Alkitab tidak hanya dari rayon 4 gereja Petrus Amban, tetapi gerakan membaca Alkitab harus dilakukan di semua gereja yang ada di tanah Papua, terutama memulai dari dalam rumah dengan mengajak seluruh anggota keluarga untuk meluangkan waktu membaca firman Tuhan. Sebatas pada rayon 4 gereja Petrus Amban, tetapi ke depan ya ini semua gereja-gereja, ya, semua gereja-gereja bisa dilakukan, bahkan juga awalnya dimulai dari keluarga, ya, keluarga. Jadi saya harapkan di keluarga juga, ya, kita punya waktu juga untuk ya mengajak anak-anak kita, keluarga kita di rumah untuk juga bisa membaca Alkitab, ya, membaca Alkitab. Tapi juga terutama kita orang tua juga, ya, juga saya juga ya tidak selalu baca Alkitab, tapi ada waktu-waktu yang Tuhan siapkan dengan kesibukan yang ada. Saya iman dan bersyukur bahwa Tuhan hari ini Tuhan berikan waktu untuk saya bisa membaca Alkitab gitu. Hadir dalam kegiatan tersebut, perwakilan dari Sinode GKI di Tanah Papua, perwakilan dedominasi gereja,
mantan Rektor Universitas Papua dan Direktur Utama TVRI Papua Barat. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Sampai diomelin di rumah. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.